Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan kembali hari kita, tapi terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami, kasih setiamu yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan melakukan segala aktivitas kami. Terlebih dahulu kami mau merenungkan firman-Mu. Ajarlah kami di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Selasa 28 Juli 2026, firman Tuhan yang menyapa kita dan mengantarkan kita menjalani hari ini dari 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 22 berbunyi demikian. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Banyak orang berpikir bahwa sibuk pelayanan atau sibuk ibadah sama saja dengan sibuk dengan Tuhan. Sayangnya tidak. Coba perhatikan, apakah aku masih mendengar firman Tuhan dan mengizinkan firman itu mengubah hidupku, atau aku hanya berpikir melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan ketika aku beribadah atau pelayanan? Pertanyaan itu yang sedang Tuhan ajukan kepada Saul. Sebelumnya, Tuhan telah memberikan perintah yang sangat jelas melalui Samuel. Amalek itu harus ditumpas seluruhnya. Tidak ada perintah yang lain. Tetapi Saul berpikir yang lain, yang menurutnya lebih baik. Agag, raja Amalek itu dibiarkan hidup. Ternak-ternak terbaik dikumpulkan dan disisakan. Padahal Tuhan katakan, tumpas semuanya, jangan ada yang tersisa. Lalu ketika Samuel datang, Saul sama sekali tidak merasa dirinya bersalah karena telah gagal. Ia bahkan membenarkan dirinya dan berkata, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Disinilah ironi, Saul mendengar firman Tuhan, tetapi melakukannya seturut dengan pikirannya sendiri. Ia mendengar, tetapi ia mengubahnya. Di dalam pikirannya, perintah Tuhan masih boleh disesuaikan dengan pertimbangan sendiri. Bukankah ternak terbaik lebih baik dipersembahkan kepada Tuhan daripada dimusnahkan? Terdengar bijaksana kan? Lebih berguna, bahkan lebih rohani, ada korban yang mau diberikan untuk Tuhan. Saul ingat Tuhan. Saul tidak menolak Tuhan, tetapi ia sedang menempatkan penilaiannya di atas firman Tuhan sendiri. Karena itulah Samuel menjawab, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Lihatlah, Samuel tidak sedang merendahkan korban persembahan. Korban itu adalah perintah Tuhan. Tetapi yang Tuhan persoalkan bukan persembahannya. Saul ingin membawa persembahan tanpa Tuhan. Ia berharap persembahan korbannya dapat menutupi ketidaktaatannya. Padahal di hadapan Allah, mendengar terlebih dahulu, baru persembahan. Itu yang lebih utama. Perkara yang sama juga sering terjadi sampai hari ini. Kita berpikir, apalagi yang boleh kulakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Apa yang bisa kulakukan bagi Tuhan? Tetapi kita jarang bertanya, apa yang sedang Tuhan firmankan kepadaku hari ini? Apa yang Tuhan mau untuk kedengarkan hari ini? Kita berharap Tuhan memberkati keputusan yang kita sudah ambil. Lalu terkadang juga kita mencari ayat-ayat yang mendukung keinginan atau mendukung keputusan kita. Tanpa sadar kita mulai memakai ibadah untuk membenarkan pilihan-pilihan kita sendiri. Lalu firman Tuhan membawa kita memandang kepada Tuhan Yesus. Di tempat Saul mendengar tetapi memilih jalannya sendiri, Yesus mendengar Bapa dan tetap berjalan di jalan yang ditentukan Bapa. Sepanjang hidupnya, Yesus tidak pernah hidup menurut kehendaknya sendiri.
Bahkan ia berkata, "Aku tidak mencari kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Dan ketika salib telah terbentang di hadapannya, ia tetap berdoa, "Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Saudara-saudara, di sanalah kita melihat ketaatan yang sempurna. Saul mempersembahkan korban, tidak ada ketaatan. Kristus mempersembahkan dirinya di dalam ketaatan penuh. Kita tidak diterima Allah karena berhasil membawa persembahan yang cukup besar atau pelayanan yang cukup banyak. Kita diterima karena Kristus telah terlebih dahulu mempersembahkan dirinya bagi kita di dalam ketaatan kepada suara Allah Bapa. Dan ketika kasih karunia itu memenuhi hati kita, hubungan kita dengan Allah tidak lagi dibangun di atas usaha kita melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam pemikiran kita. Sebaliknya kita mulai belajar hidup sebagai anak-anak yang mau mendengar Bapa. Karena dari hati yang sungguh mendengar akan lahir kehidupan yang taat. Dan dari kehidupan yang taat, seluruh hidup kita akhirnya menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah. Perhatikanlah, seluruh hidup yang taat akan menjadi persembahan. Jadi hari ini jangan tanya lagi, apa yang harus kulakukan bagi Tuhan? Tetapi terlebih dahulu bertanyalah, apa yang Tuhan minta untuk kudengarkan hari ini? Dengar-dengaran isi hati Tuhan lebih menyenangkan hati Tuhan daripada kurban tanpa hati yang taat. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami roh, hati yang mau mendengarkan kepada suara-Mu, mendengarkan kepada tuntunan-Mu, sehingga hidup kami di jalan yang Tuhan kehendaki, bahkan seluruh hari ini di dalam kehidupan dan karya yang boleh kami lakukan, sehingga kami boleh mempersembahkan seluruh hidup kami, seluruh karya kami, seluruh apapun yang kami lakukan hari ini menjadi persembahan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.